Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi al-khati'ata bi taqwallahi haqqa tuqatih fa innahu subhanahu wa ta'ala amara bit taqwa wa hazza alaihi qailan fi kitabil aziz wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, setelah kita menjadikan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat anugerah yang Allah berikan, semoga kita istiqomah dalam bersyukuran dan semoga salat Jumat yang pada hari ini kita tunaikan dan semua amal-amal kita di hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah kita mengaturkan salawat dan salam kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pada keluarganya yang mulia, sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah, maka ada perintah Allah, perintah Rasulullah dan wasiat khatib pada hari ini. Mari kita selalu meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian jemaah yang melakukan Allah, kita telah wujudkan nilai takwa sebagai bekal sisi Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Minal wajibati 'alal muslim. Jika dalam beragama ini ada kewajiban-kewajiban yang harus ditunaikan seorang muslim mukmin, maka salah satunya adalah mahabbatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adalah cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jamaah yang melakukan Allah, cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah syartu sihhati al-iman. Syarat sahnya keberimanan kita kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika dia bukan syarat sahnya keabsahan iman kita, sesungguhnya dia adalah syarat kesempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas dasar ini sesungguhnya semestinya seharusnya tidak ada satupun muslim mukmin kecuali dia cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mencinta itu selalu didasarkan pada dua alasan utama. Dan ini berlaku pada apapun dan kepada siapapun. Yang pertama, kata ulama, adalah mayarji'u ila dzatil mahbub. Disebabkan karena objek yang dicinta begitu sangat istimewa. Yang kedua, kata ulama, mayarji'u ilal fawaid wal fadhail, dikarenakan karena manfaat, fadilah, keutamaan yang didapatkan saat mencinta. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dua alasan utama ini ada di dalam cinta kita
kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai objek yang kita cintai begitu sangat luar biasa. Rasul adalah imamul anbiya wal mursalin. Cukup bagi kita Nabi Muhammad itu adalah imamnya para nabi, imamnya para rasul yang Allah utus. Jikalau mereka para nabi, para rasul adalah orang-orang yang derajatnya dalam kemuliaan, dalam kebaikan, dalam ketakwaan, keimanan di atas rata-rata manusia umumnya, maka bagaimana dengan Rasulullah SAW yang beliau adalah imamuhum, imam mereka, pimpinan mereka. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi pun bersabda, "Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah." Aku ini, kata Nabi, adalah pimpinan semua anak Adam nanti di hari kiamat. Beliau juga sabdakan, "Ana akramul awwalin wal akhirin." Aku, kata Nabi, adalah orang terbaik, termulia dari yang pertama sampai nanti yang terakhir. Fa'uditu syafa'ata, aku diberikan syafaat kubra. Dalam hal apa lagi dengan Allah Subhanahu wa taala? Dalam masalah akhlak Allah pun sudah berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh kamu Muhammad di atas akhlak yang agung, yang mulia. Dalam masalah keteladanan Allah pun sudah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh ada untuk kalian pada diri Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Belum lagi tentang perhatiannya, cintanya kepada umatnya, kita semua yang Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh indah ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Telah datang kepada kalian seorang rasul dari jenis kalian manusia, bukan bangsa jin, bukan bangsa malaikat, punya sifat yang luar biasa. Azizun alaihi ma'anitum, begitu sangat berat bagi Rasulullah penderitaan kalian dan kita semua. Harisun alaikum, begitu sangat menginginkan keselamatan, petunjuk kita semua. Bil mu'minina raufur rahim, dan kepada orang-orang beriman Nabi begitu sangat lembut, begitu sangat sayang. Jangan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari semua fakta-fakta ini bisa kita katakan bahwa tidak ada alasan bagi kita sebagai muslim mukmin untuk tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun keutamaan fadilah yang akan kita dapatkan saat kita punya cinta yang sejati kepada Rasulullah, kita buktikan dengan ketaatan, kita dahulukan di atas cinta-cinta yang lain. Setelah cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah al-usul ala mahabbatillahi wa maghfiratih. Kita akan mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, buktikan caranya bagaimana. Fattabi'uni, kata Nabi, ikuti aku, dan itu juga bukti cinta kepadaku. Maka hasilnya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Itu yang pertama. Yang kedua, dimakan Allah Subhanahu wa taala, kita jika mencintai Rasul dengan cinta yang sejati, kita buktikan dengan ketaatan, kita akan mendapatkan yang kedua adalah al-usul ala kamalil iman. Kita akan mendapatkan kesempurnaan iman.
Berarti kalau tanpa cinta Nabi, iman tidak sempurna. Cinta Nabi, iman mendekati kesempurnaan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sabda Rasulullah SAW hadis yang sahih. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum. Perhatikan, tidak beriman salah seorang di antara kalian. Oleh karena kita semua beriman, maka terjemahnya adalah tidak dianggap beriman salah seorang di antara kalian hatta akuna ahabba ilaihi, kata Nabi, sehingga aku lebih dia cintai min waladihi, daripada anaknya sendiri, wa walidihi, dan orang tuanya sendiri, wan nasi ajma'in, dan dari semua manusia. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masalahnya bukan hanya sekedar cinta, tapi kita harus bisa memilih cinta kita. Cinta Allah, cinta Nabi harus di atas segala bentuk cinta-cinta yang lain. Muslimin jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengarkan hadis itu, riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya. Kemudian beliau katakan, ya Rasulullah, kata Umar, wahai Rasul, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'. Demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu, illa min nafsi, kecuali diriku, wahai Rasul. Aku masih cinta diriku. Apa kata Nabi jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maqala la ya Umar. La ya Umar, tidak bisa wahai Umar. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi, demi Allah, hatta akuna ahabba ilaika min nafsika, hingga aku lebih kau cintai daripada diri kamu sekalipun. Faqala Umar berkata, fa innahu al-an ya Rasulullah, sekarang wahai Rasul, wallahi demi Allah, la anta ahabbu ilayya min nafsi, sungguh kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sampaikan, al-ana ya Umar. Al-ana ya Umar, sekarang wahai Umar, baru benar cintamu, baru benar imanmu. Jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga, jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang cinta Nabi dengan cinta yang sejati dibuktikan dengan ketaatan, dia akan mendapatkan al-husul ala halawatil iman. Dia akan mendapatkan, menemuskan halawatul iman, manisnya iman, lezatnya iman. Maka Rasul bersabda hadis yang sahih, salasun, ada 3 perkara, man kunna fihi, siapa yang 3 perkara adalah dirinya, wajada bihinna halawatal iman, dia akan menemukan, mendapatkan manisnya iman, lezatnya iman. Yang pertama kata Nabi, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain-lainnya. Pertanyaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa makna halawatul iman itu? Apa makna manisnya iman yang didapatkan seorang yang cinta Nabi, cinta mati, cinta sejati? Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, dan juga Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Syarah Sahih Bukhari-nya mengatakan, wa makna halawatil iman, dan makna halawatil iman istilzadu ta'at, yaitu merasakan kenikmatan saat menjalankan ketaatan, wa tahammulul masyaqqati dinillah, dan sabar menghadapi segala bentuk rintangan kesulitan dalam beragama, wa fi ridhallahi wa rasulihi, dan dalam meraih ridha Allah dan Rasulnya, wa isaru dzalika ala aradi dunya, dan mengutamakan yang demikian itu di atas kepentingan dunia. Itulah halawatul iman. Yang keempat, yang terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang cinta Nabi dibuktikan dengan ketaatan kepada beliau,
Dia dahulukan cintanya di atas segalanya. Setelah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-usul ala musahabatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia akan punya kesempatan untuk bisa bersama Nabi di akhirat, di surga. Dan kebersamaan dengan Rasulullah adalah kemuliaan di atas kemuliaan. Oleh karena itu generasi terbaik, generasi yang hebat yang pernah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia ini, mereka adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan insya Allah orang-orang hebat pula, orang-orang yang mulia juga akan bersama Rasulullah SAW di akhirat nanti. Dan kita berdoa mudah-mudahan semua dari kita ini termasuk mereka yang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin Allah Subhanahu Wa Taala, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, berkata, ja'a rajulun Nabi SAW, ada seorang laki-laki datang menemui Rasulullah fasa'ala anis sa'ah, kemudian bertanya tentang hari kiamat. Faqala mata sa'ah ya Rasulullah, kapan terjadi kiamat wahai Rasul? Karena pertanyaan ini agak kurang penting, maka Nabi kemudian arahkan pertanyaan yang lebih penting. Famada a'dadka laha, apa yang kamu persiapkan untuk menghadapi kiamat? Tahu kiamat gak penting, yang penting persiapannya. Faqala, kata orang ini, la syai'a ya Rasulullah, tidak ada illa annani uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kecuali aku cinta Allah, cinta Rasulnya, dibuktikan dengan ketaatan kepada keduanya. Maka faqala, Nabi bersabda, anta ma'aman ahbabta. Anta ma'aman ahbabta, kata Nabi, kamu bersama orang yang kamu cintai. Kalau kamu cinta Nabi, insya Allah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Anas, maka Anas sebagai perawi hadis ini mengatakan, sama farihna bi syai'in farahana bi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabna. Tidak ada yang buat kami gembira sebagaimana gembiranya kami mendengarkan sabda Nabi, kamu bersama orang yang kamu cintai. Faqala, kemudian Anas melanjutkan, fa idzan ana uhibbullah hubbullah. Fa idzan ana uhibbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu aku cinta Nabi. Wa uhibbu Abu Bakr, aku cinta Abu Bakar. Wa uhibbu Umar, dan aku cinta Umar. Wa arju an akuna ma'ahum, dan aku berharap bisa bersama mereka, bersama Nabi, Abu Bakar dan Umar. Bihubbiyahu, karena cintaku kepada mereka, Nabi, Abu Bakar dan Umar. Wa illam a'mal bimisli a'malihim, sekalipun amalku belum seperti amal mereka. Demikian Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita cintai Rasul dengan cinta sejati, kita buktikan dengan ketaatan. Allahumma ja'alna minal muhibbina lin nabi. Ya Allah, jadikan kami semua sebagai pecinta-pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakum aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala qala azza wa jalla fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wa radhiyallahu anhu khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali
والتابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وزمان وفي بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وغيرها من بلدان المسلمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر الإخوان المسلمين المجاهدين في كل مكان وزمان في فلسطين وغيرها من بلدان المسلمين. اللهم ثبت أقدامهم وانصر دعوتهم وأعل كلماتهم واجعل الموتى منهم شهداء وارحمهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.